Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samiin kisah sahabat Nabi 313. Kali ini saya akan menceritakan tentang sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Adapun sahabat Abdullah bin Abbas, masalah umur masih terpaut jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau berhijrah ke Madinah saat umur 8 tahun di tahun 5 Hijriah. Dan beliau berangkat bersama kakaknya bernama Fadl dan budaknya yang bernama Abu Rafi. Bahkan beliau sampai tersesat di Rokubah sebelum beliau masuk ke kediaman Bani Amr bin Auf yang ada di Madinah. Beliau ini adalah seorang penghafal sabda Nabi. Bahkan beliau saat umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran sampai manzil. Manzil itu adalah wahyu terakhir yang diturunkan. Sehingga saat Kanjeng Nabi wafat, beliau masih berumur 13 tahun. Lalu beliau berguru dengan para sahabat Nabi. Bahkan beliau rela memacu kudanya untuk mencari sahabat Kanjeng Nabi yang gak terkenal untuk menimba ilmu kepada para semua sahabat Nabi. Namun kok bisa seorang Abdullah bin Abbas dijuluki sebagai ulamanya umat Muhammad? Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi pernah menarik beliau dari belakang, lalu menepuk bahu beliau, dan Kanjeng Nabi mendoakan beliau, Allahumma faqihuddin wa alimu fi ta'wil. Gitu. Dan juga pernah suatu ketika Kanjeng Nabi sholat dan beliau makmum dengan Kanjeng Nabi, namun oleh Kanjeng Nabi ditarik maju sehingga beliau sejajar dengan Kanjeng Nabi. Namun Abdullah bin Abbas terus mundur satu langkah. Setelah sholat selesai, Kanjeng Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa tadi kamu mundur? Jawaban Ibnu Abbas, mana mungkin saya bisa sejajar denganmu, kamu adalah Rasulullah. Dan Kanjeng Nabi pun hanya tersenyum dan mendoakan beliau dengan doa Allahumma faqihuddin wa alimu fi ta'wil. Itu kenapa beliau dijuluki sebagai ulamanya Muhammad. Bahkan beliau juga termasuk penolong dari kaum-kaum Ansor yang tidak diberi keadilan. Karena dulu pernah Kanjeng Nabi seusai perang Hunain, Kanjeng Nabi bersabda bahwasanya setelah sepeninggalanku nanti orang-orang Ansor akan mengalami ketidakadilan. Makanya Abdullah bin Abbas mendengar dawuh tersebut dicamkan di dalam hatinya dan berjanji akan menolong orang-orang Ansor. Memang benar
saat kekhalifahan Umar, wakil ada yang bilang Utsman, dulu pernah ada orang-orang Ansor yang diwakili oleh Hasan bin Thabit itu meminta tunjangan kehidupan untuk orang-orang Ansor. Namun karena satu alasan, khalifah tidak bisa memberikan bantuan kepada orang-orang Ansor, dan para sahabat pun terpaksa menyetujui argumennya khalifah. Bahkan orang-orang Ansor pun juga setuju. Namun Abdullah bin Abbas mengingat perkataan Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi tentang masalah ketidakadilan oleh kaum Ansor dari para khalifah. Beliau langsung berdiri dan mematahkan argumen sang khalifah, hingga sang khalifah sendiri tidak mampu untuk mematahkan argumen dari Abdullah bin Abbas. Namun sang khalifah menerima argumen dari Abdullah bin Abbas dan memberi bantuan kepada orang-orang Ansor. Bahkan sang khalifah sendiri berterima kasih kepada Abdullah bin Abbas karena telah mengingatkan. Dan dulu juga pernah, itu di zaman Khalifah Muawiyah, namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dulu pernah Abu Ayyub itu terlilit hutang, hingga akhirnya beliau mendatangi Khalifah Muawiyah. Namun jawaban Khalifah Muawiyah gimana? Sabar saja. Jawaban dari Khalifah Muawiyah. Akhirnya Abu Ayyub tersebut pergi dan menemui Abdullah bin Abbas. Namun Abdullah bin Abbas tetap menolong, bahkan sampai melunasi hutang-hutang dari Abu Ayyub Al-Ansori. Saya akan berbuat baik kepadamu karena dulu kamu telah berbuat baik kepada Kanjeng Nabi. Kamu rela mengkosongkan rumahmu agar supaya Kanjeng Nabi saat hijrah bisa bertempat tinggal di rumahmu, hingga sampai Masjid Nabawi terbangun dan Kanjeng Nabi pindah. Makanya sekarang saya mau berbuat baik kepadamu. Itu Abdullah bin Abbas. Itulah saat masa tua Abdullah bin Abbas. Naas sekali, masa tua dari Abdullah bin Abbas itu buta. Disayangkan sekali. Bahkan dulu saat masuk ke Masjidil Haram, beliau dituntun oleh Wahab bin Munabbih. Dan ternyata di dalam Masjidil Haram melihat sekumpulan orang sedang berdebat masalah agama, dan Abdullah bin Abbas mendatanginya. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian berdebat di sini? Banyak orang lebih pintar daripada kalian, bahkan lebih alim bahasa daripada kalian, tapi mereka diam saja karena khusyuk beribadah kepada Allah. Kalian malah melakukan ini. Makanya karena kejadian itu, Abdullah bin Abbas udah gak mau lagi bertempat tinggal di Masjidil Haram. Beliau lebih memilih ke daerah Taif. Bukan karena apa-apa, memang kalau di Masjidil Haram ibadah bisa berlipat ganda. Namun tujuan beliau adalah waro, karena di dalam Mekah dan Madinah tersirat keburukan saja itu sudah dihitung dosa. Namun beda di tempat lain selain Mekah dan Madinah.
Kalau masih niat saja berbuat buruk kok belum melakukan, itu belum dihitung dosa. Dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.